Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan ceritanya. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa like. Bab 1541. Tang Anon memelototi pemuda itu dan memperingatkan apapun hubungan mereka, jangan main-main dengan lidahmu. Selain itu, jadi bagaimana jika mereka memiliki hubungan seperti itu? Tang Zichen adalah putra angkat Tang Jingdi. Apakah kamu mendengarku? Ya, Brother Anon, saya hanya berbicara dengan santai. Bocah berusia 15 tahun itu dengan cepat tutup mulut, tidak berani membicarakan masalah ini. Di dalam ruangan, Tang Huan sedikit malu. Saudaraku, di depan selusin putra Tang di luar kita hanya menutup pintu seperti ini. Kakak, apa yang kamu takutkan? Kita harus tetap melakukan apa yang harus kita lakukan, atau setelah markas aliansi cahaya awan selesai, semua orang tidak akan bertanya-tanya tentang hal yang sama. Baik, keesokan harinya, Tang Ming membawa selusin atau lebih anggota keluarga Tang dan pergi mencari tempat yang cocok untuk membangun markas Light Cloud Alliance. Dan ketika Tang Zichen membuka pintu kamar tunggal pada saat ini, sekelompok besar orang masih berbaris di luar. Ini sedang diobral. Cepat, jimat Tang Zichen sedang diobral. Melihat Tang Zichen membuka pintu, orang-orang dalam antrean menjadi bersemangat. Menyakitkan bagi mereka untuk mengambilnya setiap hari, tetapi jika tidak, mereka tidak akan dapat membeli jimat berkualitas baik. Satu harus tahu bahwa jimat berkualitas baik tidak diragukan lagi memiliki lebih banyak peluang untuk menang ketika menghadapi binatang ajaib, dan bahkan dapat mengambil beberapa nyawa lagi. Toko-toko lain di pinggiran Sekte Awan Terbang juga memiliki jimat yang berurusan dengan Red Grade 8, tetapi hampir setiap dari mereka menjual jimat yang hanya bertahan 1 detik, atau bahkan kurang dari 1 detik. Jimat Tang Zichen, di sisi lain, berlangsung selama 10 detik. Catatan mengatakan, 1 menit, sebelumnya agak terlalu dilebih-lebihkan, jadi saya akan mulai merevisinya menjadi 10 detik di sini. Jadi, orang lebih suka mengantri di sini untuk mendapatkan jimat yang bagus. Pada saat ini, tidak terlalu jauh, 2 pria dari bodi tempering tahap ke-9 sedang berdiri di sana, melihat sekelompok orang yang terus maju di depan rumah Tang Zichen. Salah satu pria di tahap ke-9 pemurnian tubuh bertanya kepada seorang murid peripheral, "Halo, ada 6 atau 7 toko yang menjual jimat spiritual di pinggiran Sekte Awan Terbang, dan reputasi serta kualitasnya terjamin. Mengapa Anda tidak pergi ke sana untuk membelinya dan datang ke sini untuk mengantre untuk mereka?" Murid peripheral yang ditanya mendengus, "Berapa banyak jimat lainnya?" "Aku persetan dengan itu." Setelah menggunakan jimat Tang Zichen, siapa yang akan menggunakan jimat lain? Pria di tahap ke-9 pemurnian tubuh sedikit marah, lalu bertanya dengan amarah yang kuat, "Apa yang lebih baik dari jimat Tang Zichen?" "Itu tidak perlu dikatakan, tidak lebih baik. Siapa yang akan berbaris di sini sepanjang malam?" Jimat imobilisasi Tang Zichen, meskipun harganya tidak murah tetapi durasinya bisa bertahan hingga 10 detik. Di hutan binatang sejati ini tidak diketahui jumlah nyawa yang dapat ditukar kembali, siapapun yang menggunakannya tahu. "Baiklah, jangan ganggu saya, jimat Tang Zichen akan dijual, jadi saya harus mengambilnya hari ini apapun yang terjadi." Setelah mengatakan itu, remaja itu terdorong ke depan sekuat yang dia bisa. Kedua pria pada tahap ke-9 bodi tempering sangat kesal. Mereka adalah orang yang sama dari beberapa toko jimat lainnya. Mereka diperintahkan oleh bos mereka untuk mencari tahu mengapa jimat Tang Zichen begitu dicari, dan dapatkan salah satu jimat Tang Zichen, jimat kembali. Pada saat itu, Tang Zichen berteriak, "Semuanya ini mulai laku, jadi jangan berkerumun." Namun, semakin dia berkata jangan berkerumun, semakin bahagia semua orang berkerumun. Adegan ini seperti menyambar tiket kereta selama festival musim semi.
Kedua pria di belakang, pada tahap ke-9 pemurnian tubuh, sangat tertekan saat melihat jimat Tang Zichen laku seperti ini. Salah satunya, seorang pria pada tahap ke-9 body tempering, berkata, "Ayo pergi, saya. Kami masuk ke sana juga, bos ingin kami membawakannya salah satu jimat Tang Zichen untuk memverifikasi apakah itu benar-benar ajaib." Setelah mengatakan itu, kedua pria itu juga maju. Akhirnya, meremas dan meremas kedua pria itu pada tahap ke-9 dari pemurnian tubuh juga diperas. "Tang Zichen, beri aku jimat," kata salah satu pria itu. "Maaf, jimat hari ini sudah habis terjual, silakan kembali besok," kata Tang Zichen. Kedua pria pada tahap ke-9 pemurnian tubuh mengamuk. "Tang Zichen, saya tidak peduli jika Anda masih memiliki jimat, tolong beri saya sekarang juga." Tang Zichen meraung, tapi itu adalah dua langkah ke-9 tempering tubuh, murid periferal Sekte Awan Terbang, Zhen Wuxiang terkuat hanyalah langkah ke-8 tempering tubuh, yang berarti bahwa orang-orang ini sama sekali bukan murid periferal. Dalam 8 atau 10 kasus, mereka adalah murid periferal dalam dari Sekte Awan Terbang. Tang Zichen tersenyum, "Saya tidak pernah berpikir bahwa jimat Tang saya akan begitu terkenal, bahkan murid lingkaran dalam akan keluar untuk berbaris untuk itu. Sayangnya, saya adalah orang yang berprinsip, dan meskipun Anda adalah murid lingkaran dalam, Anda masih harus mengikuti aturan dan antre untuk membelinya." Kedua pria pada tahap ke-9 body tempering mendengus jijik. Tang Zichen memperlakukan mereka seolah-olah mereka keluar dari lingkaran dalam untuk menjerat pembelian. "Dengan jimat busukmu ini, kamu juga layak membiarkanku keluar untuk menjeratnya," salah satu pria dari tahap ke-9 pemurnian tubuh berkata. Tang Zichen tercengang, jadi dia tidak keluar untuk menjeratnya. "Oh, kamu benar-benar mengatakan bahwa jimatku adalah jimat busuk, lalu kamu masih tanpa malu-malu memintanya padaku, bukankah itu seperti memukul wajahmu sendiri?" "Tang Zichen, jangan sombong, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kami adalah pelayan dari Sekte Awan Terbang, butik aliansi Matahari Terang. Jadi toko-toko Sekte Fei Yun yang menjual jimat, apa kalian tidak menjual jimat di toko kalian? Apa yang kalian lakukan di sini di tempatku? Memberiku dukungan, kata Tang Zichen dengan senyum panas. "Tang Zichen, lebih baik kamu jujur, dari mana kamu mendapatkan jimatmu? Kenapa aku harus menjawabmu, siapa kamu?" "Tang Zichen, jangan berpikir kamu bisa sombong di depan kami hanya karena kamu menjadi 3 murid teratas dari suatu istilah. Jangan lupa bahwa kami dari aliansi Matahari Terang." "Apa keberadaan aliansi Matahari Terang? Di lingkungan dalam Sekte Fei Yun Anda, seorang murid periferal, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya," salah satu pria dari tahap ke-9 dari pemurnian tubuh berkata. Tang Zichen mendengus, "Apa Blazing Sun Alliance? Apa keberadaanmu itu tidak ada hubungannya denganku. Aku memperingatkanmu, jangan membuat masalah di tempatku. Tang Zichen, kamu telah memotong kekayaan dari begitu banyak butik, tahukah kamu sedang mencari kematian?" "Ya, siapapun yang berani menyentuhku, aku akan menunggunya," kata Tang Zichen. Kedua pria pada tahap ke-9 body tempering melihat Tang Zichen begitu sombong dan sedikit tidak yakin. Mereka berdua datang hari ini terutama untuk mencari tahu beberapa hal. Pertama, dari mana jimat Tang Zichen berasal. Kedua, apa itu di belakang panggung Tang Zichen. Terutama di belakang panggung, jika mereka tidak mengetahuinya, bos di belakang mereka tidak akan tahu bagaimana cara bergerak. Pada saat ini, melihat Tang Zichen begitu arogan, kedua pria pada tahap ke-9 body tempering tidak berdaya. Tang Zichen harus memiliki belakang panggung, jika tidak, bagaimana mungkin murid periferal 1 semester pada tahap ke-4 body tempering berani menjadi begitu sombong, dan sumber jimatnya juga mencurigakan. Tentu saja, mereka tidak percaya bahwa jimat itu dibuat oleh Tang Zichen sendiri.
Untuk dapat menyempurnakan jimat yang bertahan selama 10 detik, keterampilan pemurnian jimat ini tidak boleh rendah. Mungkin itu adalah sumber yang dibawa oleh salah satu tetua pemurnian jimat dari Sekte Awan Terbang. Dalam hal ini, maka Tang Zichen pasti akan memiliki belakang panggung. Ayo pergi. Kedua pria pada tahap ke-9 dari pemurnian tubuh tidak berani bertindak gegabah dan bersenandung. Tang Zichen juga bersenandung. Pada saat itu, Tang Huan keluar, memandangi dua pria yang jauh dan berkata, "Saudaraku, sepertinya jimat kita sudah menarik perhatian, dan kita tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Kakak, jangan pikirkan itu dulu. Posting pengumuman dari tadi malam, mulai hari ini, Light Cloud Alliance akan terdaftar secara resmi." Tang Zichen menginstruksikan. Bagus. Segera setelah Tang Huan memposting pengumuman besar itu, banyak orang berkumpul untuk membacanya. Melihat pengumuman Tang Zichen bahwa dia akan mendirikan aliansi awan ringan, dan tunjangan bulanannya sangat kaya, mereka sangat bersemangat, dan semua orang bergegas berteriak, "Saudara Zichen, saya ingin bergabung dengan aliansi awan ringan. Senior Brother Tang, tolong izinkan saya bergabung dengan Light Cloud Alliance. Kakak Zichen, aku berlutut untuk memohon padamu." Berita yang dirilis oleh Tang Zichen ini lebih sensasional daripada jimat roh yang dijual. Menjadi anggota inti dari Light Cloud Alliance, 5 batu roh per bulan disubsidi, bahkan jika itu adalah anggota internal ada 3 batu roh per bulan. Bulan bersubsidi, manfaat yang sangat besar. Kelompok murid periferal ini bahkan tidak akan bertarung sampai mati. Bahkan jika Anda tidak dapat bergabung sebagai anggota inti atau internal, tidak buruk untuk menjadi anggota eksternal karena Anda setidaknya memiliki prioritas untuk membeli simbol roh dan tidak harus antre di sini setiap hari. Jadi, apapun tipe membernya, itu sangat menarik. Ribuan orang berteriak di depan pintu Tang Zichen untuk bergabung dengan Light Cloud Alliance. Adegan ini adalah salah satu yang sudah diprediksi oleh Tang Zichen. Anggota inti yang dijadwalkan Tang Zichen hanya 30, 100 anggota internal, dan 500 anggota eksternal. Dan yang ingin bergabung setidaknya beberapa ribu, dan masih banyak yang tidak mengetahui beritanya. Tang Zichen memandang kerumunan yang berebut dan berkata, "Semuanya, saya baru saja merilis berita hari ini, kami belum secara resmi mulai memilih anggota. Bagaimana dengan ini? Hari ini kalian semua pulang dulu, besok jam 12 siang, wawancaranya secara resmi akan dimulai, dan siapapun yang lulus wawancara akan dapat bergabung dengan Light Cloud Alliance. Terima kasih atas cinta kalian." Setiap orang harus berhenti berteriak, tetapi mereka tidak pergi, bahkan jika mereka tidak melakukan wawancara sampai besok, mereka masih harus berbaris di sini hari ini. Kemungkinan wawancara pertama pasti akan lebih besar, dan yang diwawancarai nanti pasti akan menjadi lebih ketat dan lebih ketat karena jumlah tempat terus berkurang. Tang Zichen menutup pintu, begitu banyak orang di luar tidak pergi, Tang Zichen tidak berdaya. Informasi bahwa Tang Zichen akan mendirikan Light Cloud Alliance tersebar setengah hari kemudian ke seluruh lingkaran luar murid dari Sekte Awan Terbang. Berita ini menarik semua orang, dan semua orang yang mendengar berita itu segera keluar dari rumah Tang Zichen. Menjelang malam, setidaknya ada 8 hingga 9.000 orang menunggu di sana di depan rumah Tang Zichen. 8 atau 9.000 orang sedang menunggu untuk bergabung dengan Light Cloud Alliance, menunjukkan pesona Tang Zichen. Tentu saja, hal pertama yang menarik semua orang adalah tunjangan batu roh dan hak penolakan pertama. Saudaraku, ada begitu banyak orang di luar, ada begitu banyak orang di sekitar, apakah akan terjadi sesuatu, kata Tang Huan dengan cemas.
Tang Miao tersenyum, Tang Huan, begitu banyak orang di luar yang ingin masuk ke aliansi awan ringan ini menunjukkan bahwa saudara Zichen kita memiliki karisma. Haha, aliansi awan ringan kita pasti akan menjadi salah satu geng terbesar di sekte awan terbang di dunia. Masa depan. Saya mendengar Tang Liun mengatakan bahwa sekte awan terbang dikelilingi oleh banyak geng, tetapi kebanyakan dari mereka hanya beberapa orang atau selusin. Geng-geng besar, di sisi lain, semuanya memiliki ratusan atau bahkan ribuan orang. Aliansi awan ringan kita memiliki ukuran seperti itu bahkan sebelum kita memasuki pengepungan dalam sekarang, haha. Tang Zichen ada di satu sisi, bertanya, siapa Tang Liun? Dia juga anak dari keluarga Tang kita, beberapa tahun lebih tua dari kita, dia sudah masuk ke dalam lingkaran dalam sekte awan terbang beberapa tahun yang lalu, dan dia adalah saudara perempuanku. Tang Ming sibuk menanggapi. Oh, lalu berapa banyak orang dari keluarga Tang kita, termasuk mereka yang telah menilai ke dalam lingkaran dalam sekte awan terbang, ada berapa? 30 atau lebih adalah sesuatu, kata Don, tidak diketahui. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Begitu saja, semakin banyak orang di depan rumah Tang Zichen, dan keesokan paginya ada lebih dari 13.000 orang di sekitar. Tang Zichen melihat begitu banyak orang dan juga sedikit takut tidak bisa mengendalikannya. Bagaimana jika situasinya menjadi tidak terkendali? Tang Huan berkata, saudaraku, dengan begitu banyak orang, jika lingkaran dalam klan Fei Yun tahu, mereka akan mengira kita ingin memberontak. Oh, pemberontakan tidak mungkin, meskipun ada begitu banyak orang, mereka semua lemah, jadi tidak ada gunanya. Namun, akan sangat buruk jika kita mengacau dan menyebabkan kemarahan publik. Lalu bagaimana? Saya benar-benar tidak punya pilihan selain menaikkan jumlah anggota eksternal menjadi 1.000, lagi pula anggota eksternal. Saya tidak perlu mengambil apapun, berikan saja hak penolakan pertama. Tapi kemudian, 1.000 jimat yang kamu sempurnakan setiap hari dapat dihilangkan dalam Light Cloud Alliance. Ini tidak terlalu dibesar-besarkan, dan jangan tertipu oleh penjualan panas yang kami alami beberapa hari terakhir ini. Penjualan panas beberapa hari terakhir ini adalah karena banyak orang telah membelinya, dan ketika 10 hari lagi berlalu, lebih sedikit orang yang akan membelinya. Telah membelinya karena banyak orang telah membelinya, dan kemampuan mereka hanya mampu membeli 1 atau 2 per bulan. Kami, lingkaran luar murid dari Sekte Awan Terbang, memiliki pasar paling banyak 20.000 hingga 30.000 jimat dan lebih dari itu sudah jenuh. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, jimat hari ini hampir siap dibuka untuk dijual. Setelah itu, Tang Zichen membuka pintu dan menjual 1.000 jimat hari ini dengan cepat. Kemudian dia berkata, semuanya, wawancara dimulai pukul 12 siang, tetapi ada syarat untuk masuk ke Light Cloud Alliance. Jika Anda tidak memenuhi syarat, jangan buang waktumu mengantri di sini. Syarat apa? Murid 1 tahun setidaknya harus berada di tahap ketiga body tempering. Murid sesi kedua harus berada di atas tahap keempat body tempering. Ini sangat ketat, hanya ada kurang dari 50 murid dari sesi pertama yang berada di atas tahap ketiga dari body tempering. Mau bagaimana lagi, kata Tang Zichen tanpa daya. Mengetahui kondisi aliansi awan ringan, banyak dari mereka yang tidak memenuhi persyaratan pergi diam-diam, dan jumlah orang di sekitar luar tiba-tiba berkurang, dan kebanyakan dari mereka adalah murid tahun kedua. Pada jam 12 siang, Tang Zichen memulai wawancara, dan total 600 orang diterima. Tang Zichen mengumpulkan 600 orang ini bersama-sama. Semuanya, selamat menjadi bagian dari Light Cloud Alliance. Saat ini, kalian semua adalah anggota eksternal dari Light Cloud Alliance. Agar adil, kalian akan berduel, dan 100 kekuatan teratas akan menjadi anggota internal Light Cloud Alliance. Aliansi, kata Tang Zichen. Bagaimana dengan anggota inti?
Anggota inti harus menjadi apa yang telah saya identifikasi, tidak bergantung pada seleksi. Di masa depan jika Anda bekerja dengan baik, kuat, berbakat, dan setia kepada Light Cloud Alliance, mungkin bagi Anda untuk menjadi anggota inti. Semuanya pergi untuk sekarang. 600 dari kalian akan mengadakan duel sederhana untuk memilih 100 orang terkuat untuk dipilih sebagai anggota internal. Tang Zichen menggambar lingkaran besar di tanah dan menyuruh 600 orang berdiri di dalam lingkaran, lalu saling serang hingga hanya tersisa 100 orang di dalam lingkaran. Setelah beberapa jam PK sederhana, Tang Zichen memilih 100 orang paling kuat, semuanya adalah murid tahun kedua dan berada di tahap kelima body tempering atau lebih tinggi. Selamat, Anda telah menjadi anggota internal aliansi awan ringan saya. Di masa depan, mari tumbuhkan aliansi awan ringan bersama-sama. Besok semua anggota aliansi awan ringan ikut dengan saya untuk membangun markas aliansi awan ringan. Mulai sekarang terus, setiap anggota Light Cloud Alliance kita akan hidup bersama. Beritahu orang luar tentang kekuatan kita. Bagaimana menurutmu? Bagus. Lebih dari 600 orang mengangkat tangan dan berteriak keras. Pada titik ini, aliansi awan ringan Tang Zichen secara resmi didirikan. Tang Zichen adalah sekte awan terbang, orang pertama yang belum memasuki pengepungan dalam dan tidak memiliki latar belakang untuk membentuk kekuatan. Kakak Chen, kami telah menemukan alamat markas aliansi awan hijau. Pada sore hari, Tang Ming datang untuk melapor ke Tang Zichen. Di mana itu? Ikuti aku. Tang Zichen mengikuti Tang, tidak diketahui ke lokasi itu ada di dekatnya, tempat yang bagus. Kakak Chen, apakah Anda puas dengan kami mendirikan markas aliansi awan hijau di sini? Jika saya tidak puas, saya terus mencari tempat. Tang Zichen bertanya, jika kita mendirikan markas di sini, sekte awan terbang tidak akan ikut campur, kan? Kakak Chen, sekte awan terbang tidak akan terlalu membosankan, tetapi jika kamu menyinggung seseorang di sekte awan terbang, sulit untuk mengatakannya. Lupakan untuk saat ini, mari kita bangun markas di sini, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Oke, jangan khawatir. Tang Ming mengangguk dengan penuh semangat. Tang Zichen tidak membuang markas dan membiarkan orang lain melakukan pekerjaan. Bisnis utama Tang Zichen masih memurnikan jimat. Pada saat ini, di lingkungan dalam sekte awan terbang, 7 pria tahap pencerahan sedang duduk bersama. Salah satunya, seorang pria dari tahap kelima pencerahan, berkata, "Tuan-tuan, kita semua adalah toko jimat roh di pinggiran sekte awan terbang, dan di masa lalu, kita memiliki beberapa konflik atas penjualan jimat, tetapi kemudian kami menyelesaikannya dengan damai dan mencari peruntungan bersama." Namun, baru-baru ini, seorang pria bernama Tang Zichen muncul di pinggiran sekte awan terbang, yang memperoleh jimat dari sumber yang tidak diketahui dan memotong uang kami. Saya telah mengirim orang ke selidiki siapa di belakang Tang Zichen, tapi sayangnya, kami tidak menemukan apa-apa, jadi saya memanggil Anda semua di sini hari ini untuk membahas bagaimana kami harus menangani masalah ini. Jika Tang Zichen terus menjual jimat seperti ini, maka semua bisnis jimat roh kami di pinggiran sekte awan terbang akan dimonopoli oleh Tang Zichen itu. Saya tidak berpikir Anda semua ingin melihat puluhan juta batu roh menghilang setiap bulan. Pria lain dari Orde Pencerahan Ketiga berkata, saya juga telah mengirim seseorang untuk menyelidiki, dan saya benar-benar tidak tahu apa asal-usul Tang Zichen itu. Saya sedikit pusing, bagaimana jika dia sangat besar dan kami menendang pelat besi, tetapi jika kami membiarkan ini terus kami pasti akan kehilangan bisnis kami. Begitu bisnis kami hilang, kami tidak akan memiliki sumber batu roh, maka kami tidak akan dapat membayar saudara-saudara kami tunjangan, dan konsekuensinya adalah kita akan kehilangan geng yang kita bangun dengan tangan kita sendiri. Beberapa pria di tempat kejadian di tahap pencerahan menganggukkan kepala.
Orang-orang tahap pencerahan ini, mereka semua memiliki sedikit di belakang panggung dan energi di sekte awan terbang. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan mereka sendiri, mereka juga memiliki sumber batu roh mereka sendiri, tetapi sekarang, sumber mereka dilanggar. Menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada cara untuk mengetahui siapa di belakang Tang Zichen, jadi apakah kita benar-benar mengabaikannya? Kurasa kita harus mengirim seseorang untuk bernegosiasi dengan Tang Zichen. Bagaimana cara bernegosiasi? Katakanlah kita semua mencari kekayaan bersama, membatasi penjualan jimat bulanannya. Dia hanya dapat menjual maksimal 200 jimat per hari, jika tidak kita tidak dapat mencari nafkah sama sekali. Jimatnya, karena begitu banyak orang yang mengantri untuk membelinya, mungkin benar-benar lebih baik dari kita. Dan bagaimana jika dia tidak menerima negosiasi? Kalau begitu jangan salahkan kami sudah sopan sebelum kami menyerang. Meskipun Tang Zichen memiliki backstage yang lebih kuat dari kami, dia sendiri hanyalah bajingan kecil dari tahap keempat body tempering. Dengan begitu banyak dari kita, saya tidak percaya kita belum bisa mendapatkannya, kata pria lain dari tahap pencerahan keempat. Jadi, siapa yang akan bernegosiasi dengannya? Seseorang bertanya. Bajingan kecil di distrik ini, bukan giliran kami untuk menemukannya secara pribadi, kami akan mengirim seseorang untuk memberitahu dia. Biarkan dia datang kepada kita, dan kita akan bernegosiasi dengannya bersama untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Baik, kalau begitu tergantung apakah bajingan kecil ini mau mencari peruntungan bersama atau tidak. Kalau tidak jangan salahkan kami. Awalnya, pasar jimat roh di pinggiran sekte awan terbang telah dibagi di antara kami bertujuh, dan tidak akan pernah mengizinkan orang ke-8 untuk datang dan mendapatkan sepotong kue. Jika tidak untuk fakta bahwa dia tampaknya memiliki backstage yang kuat, saya akan langsung mematahkan kakinya. Bagaimana saya bisa membiarkan dia mendapat bagian dari kue itu? Dan patahkan kakinya, aku akan mengambil nyawanya jika dia tidak memiliki backstage. Kata pria dengan peringkat kelima Open Light. Pria di peringkat kelima Open Light ini adalah alam tertinggi di antara 7 dari mereka. Keesokan harinya, Tang Zichen membuka gerbang. Masih banyak orang yang mengantri di pintu masuk utama, tetapi jumlah orangnya jauh lebih sedikit dari hari-hari sebelumnya. Hari ini, diperkirakan mereka tidak akan dapat menjual 1000 jimat karena mereka yang telah membelinya sebelumnya tidak mampu membelinya lagi bulan ini, dan hanya memiliki kekuatan untuk membelinya ketika mereka kembali dari berburu. Demon Core dari True Beast Forest bulan depan. Tang Zichen berteriak, semuanya tidak perlu berkerumun, tidak banyak orang yang harus dibeli hari ini, ada sesuatu untuk semua orang. Sangat cepat Tang Zichen menjual 900 jimat. Seperti yang diharapkan, tidak ada 1000 yang terjual hari ini, lagi pula, hanya itu yang dimiliki pasar. Tang Zichen hendak menutup setelah menjual jimat ketika 3 pria dari tahap ke-9 dari pemurnian tubuh keluar. Tang Zichen, salah satu pria di tahap ke-9 body tempering berteriak. Tang Zichen melihat, salah satu dari mereka telah melihatnya kemarin. Apa itu? Tang Zichen, bos kami sedang mencarimu untuk bernegosiasi tentang bagaimana membagi bisnis jimat roh di pinggiran sekte awan terbang, dan mereka sekarang menunggumu di toko 100 Ghost Alliance. Salah satu pria dari kata tahap ke-9 pemurnian tubuh. Mereka. Jadi, ada lebih dari satu bos. Omong kosong, di pinggiran sekte awan terbang kami, bos dari 7 toko jimat roh sedang mencarimu untuk bernegosiasi bersama, jadi lebih baik kamu bergegas, jika tidak konsekuensinya sangat serius. Ya, seberapa serius? Tang Zichen mendengus tanpa peduli. Pria lain pada tahap ke-9 dari pemurnian tubuh melihat nada acuh tak acuh Tang Zichen dan meraung, Tang Zichen, jangan berani-beraninya kau membuat kematianmu sendiri. Hahaha, buat mati. Bagaimana kalau aku menjadi adikmu? Anda
Tang Zichen bersikap kasar, kembalilah dan beritahu bosmu aku berbicara tentang hukuman ibu mereka. Bisnis jimat roh di pinggiran sekte awan terbang aku Tang Zichen, memilikinya sendiri. Jika kamu memiliki kemampuan, gunakan jimat yang lebih baik untuk mengambil bisnis saya. Jika tidak, mereka tidak ingin mendapatkan satu pun batu roh. Di tempat saya, tidak ada kekuatan dalam bisnis, produk adalah raja, jadi jimat sampah pergi. 3 murid utusan tubuh tempering tahap ke-9 sangat marah. Nyahlah, teriak Tang Zichen. Mereka bertiga dikejutkan oleh momentum Tang Zichen. Tahap ke-4 body tempering berani meneriaki mereka pada tahap ke-9 body tempering. Namun, semakin mereka melakukannya, semakin mereka takut pada Tang Zichen dan semakin mereka takut percaya bahwa Tang Zichen memiliki backstage yang kuat. Awalnya, ketika mereka bertiga melihat betapa sombongnya Tang Zichen, mereka mau tidak mau ingin menghajar Tang Zichen, tetapi ketika Tang Zichen meneriaki mereka, mereka harus menahan diri, peduli berapa banyak mereka tidak bisa menahan. Setelah semua, bahkan bos mereka harus menimbang di belakang panggung Tang Zichen. Pergi kembali dan laporkan ke bos. 3 langkah ke-9 temperamen tubuh dengan cepat berguling dan kembali untuk mengajukan laporan. Bang, Tang Zichen menutup pintu kamarnya. Tang Huan sedang sibuk berjalan ke sisi Tang Zichen dan bertanya, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Ini akan menjadi masalah besar. Sudah kubilang, kita menghasilkan begitu banyak uang dari jimat roh, orang-orang itu tidak bisa begitu saja berdiri dan menonton. Orang-orang yang membuka toko spirit talisman di pinggiran, mereka bisa menjadi orang-orang di belakang panggung. Tang Huan memandang Tang Zichen dengan sangat ketakutan. Jika hal ini tidak bisa dijajakan, itu akan menjadi pembunuhan, dan tidak ada hukum untuk menahan dunia roh. Siapapun yang memiliki kepalan paling keras adalah hukum. Tang Zichen berkata, kakak, jangan khawatir dulu, karena kami berani membuat bisnis menjadi begitu besar. Kami tentu saja tidak takut ada orang yang mencari masalah. Kakak, apakah Anda memperhatikan bahwa mereka tampaknya juga sangat berhati-hati terhadap kami? Jika mereka sama sekali tidak berhati-hati terhadap kita, mereka pasti sudah datang dan membunuh kita. Apa gunanya bernegosiasi? Mereka sangat teliti, itu karena mereka salah mengira bahwa kamu ada di belakang panggung. Itu benar, jadi semakin kita harus berakting seperti kita memiliki backstage yang kuat. Tapi bagaimana jika mereka melakukannya pada kita? Lakukan. Nah, menurutmu aku takut. Kakak, aku sekarang adalah seseorang yang bisa menyempurnakan jimat kelas 2, kelas 5, dan di bawah lampu terbuka kelas 5, aku akan keluar dengan satu jimat dan kalahkan mereka sampai menjadi bubur. Baiklah, jangan terlalu memikirkannya dulu, ayo cari mereka dan lihat bagaimana mereka ingin bernegosiasi denganku. Tang Zichen pergi dengan Tang Huan. Pada saat ini, di pinggiran sekte awan terbang, sebuah toko bernama Toko Jimat Roh Aliansi 100 Hantu. 7 pria tahap pencerahan sedang duduk di toko menunggu. Ini adalah 7 bos yang telah bernegosiasi bersama kemarin tentang bagaimana menyelesaikan satu-satunya dominasi Tang Zichen atas bisnis jimat roh. Ketujuh bos ini, di lingkungan dalam sekte awan terbang, bukanlah orang biasa. Mereka semua telah membangun kekuatan mereka sendiri dan memiliki lusinan saudara junior di bawah tangan mereka, dan karena mereka memiliki beberapa koneksi di lingkungan dalam awan terbang sekte, mereka bisa bergaul dengan baik. Murid sekte awan terbang biasa tidak akan berani memprovokasi mereka. Di antara 7 bos mereka, salah satunya adalah peringkat kelima dari lampu terbuka, 3 dari peringkat keempat dari lampu terbuka, dan 3 dari peringkat ketiga dari lampu terbuka. Pada saat itu, pria di peringkat kelima Open Light berkata, ketika bajingan kecil itu datang nanti, tampar dia beberapa kali terlebih dahulu untuk membuatnya kesulitan. Tentu saja, itu suatu keharusan, dan aku akan menendangnya lagi.
Saat mereka memikirkan bagaimana membuat Tang Zichen kesulitan, ketiga adik laki-laki yang baru saja mereka kirim kembali. Di mana Tang Zichen? Ketujuh pria itu sibuk bertanya. Bos, kami pergi mencari Tang Zichen, tapi dia tidak datang. Tidak datang. Tidak hanya dia tidak datang, dia juga mengatakan bahwa dia akan pergi ke negosiasimu, dan dia juga mengancam bahwa mulai sekarang, bisnis batu roh di pinggiran sekte awan terbang adalah miliknya. Brengsek, benarkah itu yang dia katakan? Pria dari peringkat kelima Open Light sangat marah. Dia, Nong Linsheng, setidaknya adalah orang kuat dari peringkat kelima Open Light. Dia telah mendirikan 100 Ghost Lions dengan tangannya sendiri. Dia juga memiliki kekuatan besar di sekte awan terbang, dan ayahnya juga seorang penatua dari sekte awan terbang. Tetapi dia menjadi sasaran kemarahan semacam ini dan tidak memperhitungkannya sedikit pun. Bajingan kecil ini, jangan membuatku melakukannya, kata Nong Linsheng dengan gigi terkatuk. 6 bos lainnya juga marah, tetapi mereka sedikit kurang kuat dari Nong Linsheng, jadi mereka semua mengarahkan pandangan mereka pada Nong Linsheng, dan jika Nong Linsheng bahkan tidak bisa menangani Tang Zichen, maka mereka tidak bisa menangani Tang Zichen juga. Kakak Nong Linsheng, bagaimana menurutmu tentang ini? Seorang bajingan berusia 12 tahun pada tahap keempat pemurnian tubuh itu agak terlalu mencengkeram, kata seorang bos. Ya, Nong Linsheng, ayahmu adalah penatua sekte awan terbang, kami beberapa. Di antara individu, kamulah yang memiliki backstage terberat, bahkan jika kamu tidak bisa menangani bajingan kecil itu, maka kami pasti juga tidak bisa. Pria dengan cahaya terbuka tahap kelima mendengus awalnya. Saya masih melihat fakta bahwa dia memiliki sedikit di belakang panggung dan menyelesaikannya dengan damai bersamanya, tetapi saya tidak berharap bajingan kecil ini menjadi begitu liar. Jadi jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Tepat pada saat ini, sebuah suara lembut datang dari ambang pintu. Apa? Kamu ingin membuatku terbunuh? Ketika semua orang melihat ke pintu, itu adalah Tang Zichen. Seorang anak dari tahap keempat body tempering, dan beberapa dari mereka yang berada di tahap pembukaan cahaya bahkan tidak menyadarinya. Tang Zichen masuk ke toko itu, melihat ke beberapa pria yang tampak terkejut, lalu tersenyum dan melepas jimat yang terpasang di dadanya dan berkata, saya tidak berpikir bahwa jimat sampah saya ini cukup kuat, saya pikir ada tidak mungkin beberapa sampah menyadarinya. Siapa yang kamu sebut sampah? Salah satu pria tahap keempat yang tercerahkan berteriak. Tang Zichen tertawa, kamu, dan kamu adalah sampah. Tang Zichen. Beberapa dari mereka memandang Tang Zichen dengan gigi terkatuk dan marah. Mereka tidak menyangka kesombongan Tang Zichen jauh di luar imajinasi mereka. Menyebut mereka sampah begitu mereka tiba, dan berani menunjuk dan mengutuk secara terbuka. Mungkinkah bajingan kecil ini benar-benar memiliki belakang panggung yang besar, atau bagaimana mungkin dia berani menjadi begitu sombong? Selain itu, Tang Zichen menggunakan jimat pendiam begitu dia muncul, sehingga tidak ada yang menyadari kehadiran Tang Zichen. Yang disebut jimat diam adalah jimat yang memungkinkan orang untuk diam, seolah-olah memasuki alam sepi. Tang Zichen mengeluarkan jimat setidaknya kelas 2 dan peringkat 5 langsung dari kelelawar, benar-benar masalah besar. Setidaknya itu menunjukkan bahwa Tang Zichen pasti memiliki belakang panggung. Keenam bos itu semua memandang Nong Linsheng. Tang Zichen begitu sombong pada saat kedatangannya sehingga 6 bos yang sedikit lebih rendah dalam kekuasaan sedikit berhati-hati terhadap Tang Zichen dan tidak berani memimpin, dan sekarang mereka hanya memiliki harapan untuk Nong Linsheng. Nong Linsheng mengepalkan kedua tangannya dan berkata dengan gigi terkatuk, bajingan kecil, kau mencari kematian. Tang Zichen tertawa dan berkata, orang yang mencari kematian masih tidak tahu siapa itu, hanya tahap kelima dari cahaya terbuka, tetapi dia juga berani meneriaki saya, sepertinya harimau itu tidak bersinar, memperlakukan saya sebagai kucing yang sakit.
Tang Zichen, persetan denganmu. Nong Linsheng meninju Tang Zichen. Nong Linsheng sangat cepat sehingga Tang Zichen tidak akan mampu bereaksi jika dia belum mencapai tahap pertama pencerahan, hanya dengan tahap pemurnian tubuh. Tang Zichen sangat marah saat melihat Nong Linsheng menyerang pada kata pertama, tetapi Tang Zichen sudah bersiap untuk itu. Tang Zichen langsung memukul jimat di Nong Linsheng. Itu adalah jimat melumpuhkan kelas 2 peringkat 5. Nong Linsheng belum cukup memukul dan diam di udara. Beberapa bos di sampingnya terkejut, jimat yang membekukan, benar-benar membekukan Nong Linsheng. Pada saat ini, Nong Linsheng merasa seluruh tubuhnya diikat oleh tali, tidak bisa bergerak. Tang Zichen berkata, jimat saya yang melumpuhkan dapat bertahan selama 10 detik, setelah 10 detik, saya, satu lagi. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen dengan acuh tak acuh mengeluarkan setumpuk jimat dari tubuhnya, mengeluarkan salah satunya, dan kemudian menempelkan yang lain pada Nong Linsheng. Tang Zichen tertawa, saya punya setumpuk jimat, saya ingin melihat betapa sombongnya Anda. Saya masih memiliki banyak jimat sampah di sana, saya biasanya menggunakannya sebagai tisu toilet, hahaha. Para bos di samping itu benar-benar terkejut dengan berita itu. Tang Zichen mengeluarkan setumpuk jimat belum lagi, jimat kelas 2 dan 5, meskipun mereka mampu mengeluarkan 1 atau 2 jimat, tetapi tidak mungkin itu mereka akan seperti Tang Zichen. Tumpukannya, dari nada Tang Zichen, jimat seperti itu digunakan sebagai kertas toilet. Seperti yang diharapkan, belakang panggung Tang Zichen sangat sulit. Mungkinkah Tang Zichen adalah kerabat dari penyuling jimat dari Sekte Awan Terbang? Tang Zichen dengan acuh tak acuh mengeluarkan pisau, lalu menusuk Nong Linsheng yang tidak bergerak. Puff! Darah terus mengalir keluar dari dada Nong Linsheng. Nong Linsheng menatap Tang Zichen dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tang Zichen melihat bahwa 10 detik akan berlalu lagi dan menempelkan satu lagi pada Nong Linsheng. Nong Linsheng melihat tumpukan jimat di tangan Tang Zichen dengan putus asa. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bergerak bahkan jika dimainkan sampai mati. Tang Zichen meletakkan pisau berdarah itu di leher Nong Linsheng dan berkata, bagaimana menurutmu aku akan memenggal kepalamu? Tang Zichen, jangan main-main. Tubuh Nong Linsheng bergetar dan berkata. Pisau Tang Zichen menyeka leher Nong Linsheng, dan dengan dentingan, banyak darah keluar. Namun, Tang Zichen hanya memotong, tidak memotong kepalanya. Melihat darah di lehernya mengalir seperti air yang mengalir keluar, Nong Linsheng tertegun. Jimat di tubuh Nong Linsheng akan menjadi usang lagi, dan Tang Zichen mengeluarkan jimat lain untuk ditempelkan. Pada saat itu, Nong Linsheng berteriak, jangan tempelkan, jika kamu tempelkan lagi aku akan kehabisan darah. Tang Zichen, jika aku mati, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Ayahku adalah tetua Nongsun dari Sekte Awan Terbang. Tang Zichen menempelkannya lagi. Nong Linsheng meraung putus asa, jika dia membiarkan darahnya mengering, dia akan mati. Dia sekarang harus mengeluarkan pil penahan darah yang ada padanya dan meminumnya, tetapi Tang Zichen terus menempelkan jimatnya, dia tidak bisa bergerak. Tang Zichen mendengus, Nong apa Dengchen Elder, apakah menurutmu aku akan menaruhnya di mataku? Itu kekanak-kanakan untuk putra seorang tetua distrik ingin bertarung denganku. Para bos di samping itu, mendengar kata-kata Tang Zichen, putra seorang tetua distrik berani melawannya, mereka semua tanpa sadar gemetar, sepertinya latar belakang Tang Zichen tidak kecil. Tang Zichen tidak lagi memperhatikan Nong Linsheng, menoleh ke bos lain dan berkata, siapa di antara kalian yang masih ingin datang ke sini dan belajar tentang jimat imobilisasi saya? Tidak apa-apa, saya masih punya setumpuk di sini, saya tidak akan cukup untuk kembali lagi.
Para bos itu tidak berani berbicara, bahkan Nong Linsheng, yang berada pada tahap kelima pencerahan, lehernya digorok apalagi mereka putra tetua distrik bahkan tidak ada di mata mereka, jadi mereka sebaiknya melupakannya. Saat ini, jimat di tubuh Nong Linsheng sudah gagal. Nong Linsheng dengan panik mengeluarkan pil penahan darah dan meminumnya sebelum darah yang melonjak dari lehernya berhenti mengalir. Sayangnya, Nong Linsheng telah kehilangan terlalu banyak darah dan wajahnya sekarang sangat pucat sehingga dia tidak memiliki banyak kekuatan untuk bertarung. Tang Zichen menoleh ke arah Nong Linsheng dan mendengus, menurutmu apa yang akan kamu lakukan jika aku mengambil jimat lain dan memotongmu lagi? Mata Nong Linsheng panik, dan dia sibuk berkata, Tang Zichen, sebaiknya kamu tidak melakukan apa-apa, bahkan jika kamu memiliki backstage yang lebih besar, jika kamu membunuhku, kamu akan mendapat masalah. Begitukah dengan ayah tuamu itu? Apakah ayah tuamu itu kuat? Berapa banyak langkah dari tahap Yuanying, beritahu aku. Bos-bos itu terkejut ketika mereka mendengar Tang Zichen mengatakan Yuanying beberapa langkah, menggerakkan Yuanying. Apakah dia berpikir bahwa Yuanying berlari kemana-mana? Seluruh sekte awan terbang tidak tahu apakah ada pusat kekuatan Yuanying. Tang Zichen tertawa. Bahkan jika kamu bahkan belum mencapai tahap Yuanying, kamu masih memiliki keberanian untuk keluar dan berpura-pura mabuk. Tang Zichen, bahkan Master Sekte Awan Terbang belum mencapai tahap Yuanying, jadi jangan berani menakutiku di depanku. Nong Linsheng mendengus pelan, dia tidak berani mendengus keras karena dia takut bahwa dia akan membuat Tang Zichen kesal lagi. Tang Zichen terdiam, seekor katak di dasar sumur. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen memasukkan jimat itu ke dalam sakunya dan berkata, baiklah, bukankah kalian akan bernegosiasi dengan saya? Ayolah, Anda bisa bernegosiasi. Bagaimana Anda ingin bernegosiasi? Beberapa bos saling memandang, hek, bahkan Nong Linsheng seperti ini, bagaimana Anda masih bisa bernegosiasi? Kalian tidak akan mengatakan itu, maka baiklah, aku akan mengatakannya. Mulai sekarang, bisnis jimat roh di pinggiran Sekte Awan Terbang kita semua, masing-masing menjual sesuai dengan kemampuan kita. Jika jimat kalian bisa beli lebih dari saya, itu keahlian Anda, saya tidak akan pernah ikut campur. Jika Anda tidak dapat menjualnya dan Anda berani melakukan apapun di belakang layar, maka jangan salahkan saya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mendengus, setumpuk sampah. Kemudian, dia pergi dengan angkuh. Beberapa orang sangat marah, tetapi mereka tidak berani berbuat apa-apa. Hanya setelah Tang Zichen pergi, salah satu bos tahap keempat lampu terbuka mengamuk, lihat terlalu sombong, sama sekali tidak menempatkan kita di mata mereka. Nong Linsheng, ayahmu adalah tetua Sekte Awan Terbang, apakah kamu hanya akan pergi ke menelan amarah ini? Nong Linsheng memelototi pria itu dan mendengus, Tang Zichen ada di sini sekarang, kenapa kamu tidak berani kentut? Sekarang dia sudah pergi, apa-apaan kamu kentut di depanku? Bos tahap keempat cahaya terbuka itu tersipu dan tidak bisa berkata-kata. Bos lainnya ingin mengatakan sesuatu juga, tetapi mereka semua menutup mulut. Singkatnya, mereka semua tertekan. Setelah sangat meremehkan belakang panggung Tang Zichen, sekarang tampaknya belakang panggung Tang Zichen kemungkinan besar bukan di Sekte Awan Terbang. Apakah Tang Zichen berasal dari keluarga kultivasi immortal yang kuat? Memikirkan hal ini, Nong Linsheng sedikit takut. Ayahnya hanyalah seorang penatua dari Sekte Awan Terbang. Di depan keluarga abadi yang kuat itu benar-benar akan menjadi hukuman mati. Namun, Nong Linsheng bingung, sebelum anak buahnya menyelidiki Tang Zichen berasal dari keluarga lemah di kota Tianbao. Ternyata, Nong Linsheng tidak percaya sampai mati bahwa Tang Zichen hanyalah anak dari keluarga Tang di kota Tianbao. Dalam perjalanan pulang, Tang Huan merasa senang sekaligus takut. Kakak ini benar-benar gertakan besar.
Mereka semua mengira kita memiliki backstage yang besar, tapi kita tidak punya apa-apa. Jika suatu hari terungkap kita benar-benar tidak tahu bagaimana kita akan mati, bahkan keluarga Tang kita pun bisa dihancurkan. Tang Huan berkata dengan cemas. Tang Zichen tertawa, kakak, bagaimana penampilan kakak barusan, apakah itu menakutkan? Hahaha. Kakak tidak bercanda denganmu. Baiklah kak, mari kita bicarakan nanti. Saudaraku, barusan kamu bisa mengguncang bos tahap kelima cahaya terbuka itu karena jimatmu itu cukup untuk menghadapinya. Jika dia menemukan yang lebih kuat, atau bahkan membawa ayahnya ke sini, lalu apa yang harus kita lakukan? Kata Tang Huan. Tang Zichen berkata, jadi kemampuan pemurnian jimatku perlu dinaikkan lagi. Namun, tidak peduli berapa banyak kamu meningkatkannya, itu tidak dapat dinaikkan ke titik di mana ia dapat menyaingi tetua Sekte Feiyun. Kak, peningkatan yang saya bicarakan belum tentu peningkatan grade, itu juga bisa menjadi peningkatan durasi. Jika saya bisa meningkatkan durasi jimat menjadi 20 detik, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa saya jimat dibuat oleh pemurni jimat super. Jika saya bisa mengeluarkan jimat dengan kualitas setinggi itu, bahkan tetua Sekte Feiyun harus menimbangnya. Semoga saja begitu. Tang Huan menghela nafas. Mereka kembali ke asrama dan baru saja membuka pintu kamar mereka ketika bayangan putih di bawah tempat tidur melesat ke arah Tang Zichen. Tang Zichen menangkapnya dan tersenyum, putih kecil, hentikan. Ayah. Suara susu memasuki telinga Tang Zichen. Tang Zichen tercengang, begitu pula Tang Huan, yang baru saja memasuki pintu. Tang Huan menutup mulutnya dan mencuri tawa, kata-kata dan memanggilmu ayah, hahaha. Tang Zichen sedikit malu, naga putih kecil ini, sebenarnya menganggapnya sebagai ayahnya. Sebelumnya, naga putih kecil ini, dia baru saja lahir dan masih belum bisa berbicara. Sekarang setelah dibesarkan oleh Tang Zichen selama beberapa bulan, naga putih kecil itu menjadi semakin pintar. Hari ini dia bahkan mengucapkan kata ayah dan ayah untuk pertama kalinya, tapi sayangnya membuat Tang Zichen sangat malu. Tang Zichen, bayi kecil, sebaiknya panggil aku kakak. Little White Dragon memandang Tang Zichen dengan bingung. Iki Little White Dragon saat ini mungkin bahkan bukan iki bayi berusia 1,5 tahun, dan dia tidak dapat memahami apa yang dia katakan kepadanya. Lupakan saja, aku akan memberitahumu nanti. Hahaha. Tang Huan tertawa sampai mati. Tang Zichen melihat bahwa Tang Huan sombong dan tertawa, segera berkata, Xiao Bai, dia ibumu, panggil ibunya. Tang Huan dengan malu-malu berkata, tidak, saya tidak ingin menjadi ibu mertuanya. Namun, naga putih kecil itu tidak memanggil tetapi menatap Tang Huan dan berkicau dan menggelengkan kepalanya. Naga putih kecil itu tidak mengenalimu sebagai ibunya, apa yang terjadi? Tang Zichen sedikit bingung. Faktanya, apa yang tidak diketahui Tang Zichen adalah bahwa setelah Little White Dragon lahir, wanita pertama yang dia hubungi, dia akan mengira itu adalah ibunya, dan laki-laki pertama yang dia hubungi, dia akan mengira itu adalah ibunya. Adalah ayahnya. Tang Zichen adalah laki-laki pertama yang berhubungan dengan naga putih kecil itu. Jadi dia secara tidak sadar dianggap sebagai ayah oleh naga putih kecil itu, dan untuk ibunya, dia pasti adalah gadis kecil yang kira-kira seumuran dengan Tang Zichen sebelumnya. Tang Huan cemberut karena frustrasi. Tang Zichen meletakkan naga putih kecil itu di tanah dan berkata, pergilah bermain sendiri, jangan berlarian, aku akan mulai menyempurnakan jimat itu. Tang Zichen terus menyempurnakan jimat itu. Kuas sikat-sikat. Tang Zichen memurnikan jimat dengan sangat cepat sehingga pada pukul 2 atau 3 sore, Tang Zichen telah selesai memurnikan 1000 jimat. Oke, misi hari ini selesai. Tang Zichen meregangkan punggungnya. Tang Zichen mengeluarkan sekantong batu roh dari tas penyimpanannya.
Terakhir kali ketika saya membuka tahap pertama cahaya, saya menyedot 4000 batu roh kelas 1, tapi sayangnya saya tidak bisa maju ke tahap kedua cahaya. Sekarang dalam beberapa hari terakhir, saya telah mendapatkan hampir 7000 pertama batu roh kelas 1, jadi saya akan mengeluarkan 2000 batu roh lagi dan menyempurnakannya untuk melihat apakah saya dapat melangkah ke tahap kedua pencerahan. Setelah memikirkannya, Tang Zichen mengeluarkan 2000 batu roh kelas 1, dan kemudian selesai menyempurnakannya dalam 2 menit. Beberapa detik kemudian, ranah di tubuh Tang Zichen tiba-tiba dinaikkan ke tahap kedua cahaya terbuka. Tang Zichen tersenyum dan diam-diam berkata, untuk melangkah ke First Order of Open Light, kamu membutuhkan setidaknya 6000 batu roh kelas 1, yaitu 6 batu roh kelas 2, dan sekarang aku hanya memiliki 5000 yang tersisa, dan aku harus menyisihkan biaya untuk meningkatkan Tang Huan ketika saya mendapatkan 6000 waktu berikutnya. Tang Zichen juga jauh lebih kuat setelah memasuki tahap kedua Kai Guang. Dengan tahap kedua Kai Guang saat ini, bersama dengan Immortal King-nya, saya khawatir dia bisa melonjak tahap kelima Kai Guang. Jika dia membuka Live Blood Hidden lagi dan menampilkan Surah First Blade, dia mungkin akan mampu mengalahkan Open Light tahap ketujuh. Selain itu, Tang Zichen juga memiliki jimat sebagai alat bantu, sehingga dapat dikatakan bahwa bahkan dalam pengepungan bagian dalam Sekte Awan Terbang, para murid inti itu tidak akan mampu mengalahkannya. Pada saat ini, di Flying Clouds, di dalam lingkaran dalam klan, di kediaman tertentu, Nong Ling Seng memasuki pintu dengan wajah pucat. Saat ini, sebuah suara datang dari dalam rumah Senger. Nong Ling Seng mendongak tajam dan berjalan ke dalam rumah, hanya untuk melihat seorang pria paruh baya duduk di aula. Nong Ling Seng dengan sibuk berkata, ayah, kamu keluar dari pintu yang tertutup. Yah, kali ini ayah tutup selama setengah tahun untuk menyempurnakan batu roh kelas 4 itu. Ayah, Anda telah melangkah ke tahap kedua harmoni spiritual. Nong Ling Seng sibuk bertanya. Hahaha, ya, ayah telah melangkah ke tahap kedua harmoni spiritual. Pria di aula itu tertawa. Selamat ayah, naik ke level selanjutnya. Nong Ling Seng panik dan memberi selamat. Saat itu, pria itu tiba-tiba bertanya, Senger, mengapa kamu terlihat sangat jelek? Ayah, tidak apa-apa. Nong Ling Seng menoleh dengan panik, dia tidak berani diberitahu oleh ayahnya. Jika dia mengacaukan keluarga Xiantian yang kuat, itu akan menjadi akhir. Senger, beri ayah jawaban yang jujur, mengapa kamu begitu pucat? Ngomong-ngomong, bagaimana bisnis jimat rohmu di pinggiran Sekte Awan Terbang sekarang? Saya katakan. Pria itu meraung, dia keluar dari gerbang hari ini dan telah melangkah ke tahap kedua harmoni spiritual. Itu adalah waktu dalam hidupnya ketika dia sedang dalam mood, melihat putranya tampaknya dianiaya. Dia sangat marah, dia bersumpah untuk tidak membiarkan putranya menderita intimidasi. Ayah, aku hampir mati. Siapa yang berani menyentuhmu? Ayah, jangan marah, orang yang tidak bisa kita sakiti, meskipun saya tidak yakin, tapi saya pikir dia pasti berasal dari keluarga abadi yang kuat, kata Nong Ling Seng. Pria paruh baya itu mendengus, beri aku detail tentang apa yang terjadi. Ya ayah. Nong Ling Seng memberitahu ayahnya segalanya tentang Tang Zichen. Setelah mengatakan itu, wajah ayahnya jelek, putranya sendiri dipotong lehernya, itu tidak bisa ditolerir. Ayah, Tang Zichen itu, yang bisa mengeluarkan begitu banyak jimat dengan kualitas setinggi itu, pasti memiliki asal yang besar. Apalagi aku mendengar nadanya, jimatnya itu digunakan untuk menyeka pantatnya. Pria paruh baya itu mendengus keras, Senger, apakah Anda yakin bahwa setelah Anda menyelidiki Anda mengetahui bahwa Tang Zichen berasal dari keluarga Tang di kota Tianbao? Ini nyata.
Keturunan dari keluarga kecil kelas 3 yang berani berpura-pura sebagai seseorang dari keluarga besar abadi konyol. Fakta bahwa dia dapat mengeluarkan begitu banyak jimat tidak berarti apa-apa. Bagaimanapun aku, Nong Xiaotian, jangan percaya, ayo pergi, bawa aku untuk menemukannya. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar dari keluarga kultivasi abadi yang besar. Jika dia pikir dia bisa menyamar sebagai beberapa jimat kelas 2, dia terlalu bodoh. Nong Lingsheng merasa benar dengan kata-kata ayahnya. Meskipun Tang Zichen telah mengeluarkan setumpuk dari mereka semua hanyalah jimat kelas 2, dan sisanya, selain dari bualan Tang Zichen sendiri, tidak ada substansi yang terlihat. Nong Lingsheng terbakar ketika dia berpikir bahwa Tang Zichen mungkin benar-benar palsu. Nong Lingsheng menggertakkan giginya dan berkata, Tang Zichen, beraninya kamu berbohong padaku, lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Nong Lingsheng segera membawa ayahnya bersamanya dan pergi ke pinggiran sekte awan terbang untuk menyelesaikan skor dengan Tang Zichen. Ayah Nong Lingsheng, yang disebut Nong Xiaotian, seorang tetua dari sekte awan terbang, saat ini kuat dan baru saja melangkah ke tahap kedua harmoni spiritual. Tempering tubuh, cahaya terbuka, penerangan hati, penyembuhan spiritual, bayi. Saat ini, Tang Zichen sedang berada di asramanya, meneliti pemurnian jimat untuk melihat bagaimana dia dapat meningkatkan nilai jimat sedikit lebih banyak, dan nilai jimat yang sedang disempurnakan Tang Zichen adalah kelas 2 dan kelas 5. Tepat pada saat itu, Tang Huan bergegas masuk. Kakak, itu tidak baik. Apa yang buruk? Saudaraku, aku melihat Nong Lingsheng datang, dia akan segera datang. Bajingan ini masih berani datang. Saudaraku, Nong Lingsheng tidak datang sendirian, orang yang datang bersamanya juga memiliki temperamen yang kuat. Melihat penampilannya, dia sangat mirip dengan ayahnya. Ayahnya adalah tetua sekte awan terbang. Apa yang harus kita lakukan? Kamu, Nong Lingsheng pasti akan membawa ayahnya ke sini. Tang Zichen tertegun. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Sudah sampai seperti ini, dan kita hanya bisa menghadapinya dengan tenang. Kak, kamu pergi ke belakang rumah, aku akan menanganinya. Aku khawatir kamu tidak cukup tenang untuk dilihat sekilas. Saudara laki-laki, cepat pergi. Tang Huan harus pergi ke belakang rumah terlebih dahulu dan berpura-pura melatih keterampilan seni bela dirinya di belakang rumah. Pada saat itu, dua sosok melintas ke tanah datar di dalam kamar tunggal Tang Zichen. Tang Zichen, kamu keluar, teriak Nong Lingsheng. Dengan tangan di belakang punggung, Tang Zichen perlahan berjalan keluar, wajahnya masih terlihat arogan dan tenang, dan pada pandangan pertama tidak mungkin untuk mengetahui apakah Tang Zichen benar-benar berani atau hanya berpura-pura. Tang Zichen telah hidup di dunia fana selama ratusan tahun, dan titik pikiran ini masih cukup stabil. Tang Zichen mendengus, Nong Lingsheng, mungkinkah kamu masih ingin datang untuk mati? Aku menyelamatkanmu terakhir kali, jangan berpikir bahwa aku benar-benar tidak berani membunuhmu. Aku terlalu malas untuk melakukannya kepada seseorang yang serendah dirimu. Nong Lingsheng mencibir, Tang Zichen, kamu masih berpura-pura, teruslah berpura-pura. Jantung Tang Zichen berdegup kencang. Apakah Nong Lingsheng menemukan sesuatu? Bahwa dia berpura-pura. Namun, Tang Zichen tertawa dan berkata, Nong Lingsheng, aku akan berpura-pura menjadi ibumu. Pria paruh baya yang berdiri di sebelah tatapan Nong Lingsheng menggigil dan berkata, kamu adalah Tang Zichen. Beraninya kamu berbicara dengan anakku seperti itu, kamu sedang mencari kematian. Tang Zichen menatap Nong Xiaotian dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan mulutnya yang melebar, kurasa kau pasti ayah tertua Nong Lingsheng. Putramu benar-benar bodoh, hanya menyia-nyiakan tahap kedua harmoni spiritual. Dia juga berani berteriak di depan saya, melihat alam Anda yang tidak stabil. Saya kira tahap kedua dari harmoni spiritual ini baru saja dipromosikan. Nong Lingsheng berteriak, kamu berani mengutuk ayahku.
Tang Zichen tertawa, aku tidak hanya mengutuk ayahmu, aku juga mengutuk ibumu, beraninya kamu. Kamu. Nong Linsheng dengan marah ingin melakukan sesuatu, tetapi kemudian ayahnya berteriak kepadanya, Senger, jangan lakukan apa-apa dulu. Ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa dia adalah seorang penipu? Mengapa kita tidak bisa melakukannya? Nong Xiaotian mengerutkan kening dan memandang Tang Zichen dan bertanya, bagaimana Anda tahu saya berada di tahap kedua harmoni spiritual? Dan Anda tahu bahwa saya baru saja naik. Tang Zichen terdiam, saya telah melihat banyak dewa tahap penyembuhan spiritual seperti Anda, dan saya dapat menilai mereka dengan perbandingan biasa, dan Anda masih berpikir Anda bisa berpura-pura menjadi kuat di depan saya. Nong Xiaotian, pada saat ini, sedikit bergerak ke dalam Tang Zichen tahap keempat dari tempering tubuh dapat melihat alamnya dan itu tidak stabil. Ini hanya dapat dijelaskan oleh fakta bahwa Tang Zichen telah melakukan kontak dengan banyak orang. Banyak pembudidaya spiritual harmonis Teci mortal dan kemudian berdasarkan momentum mereka itu menjadi bumerang bagi Nong Xiaotian. Apa artinya bahwa seorang anak dari tahap keempat body tempering dapat melakukan kontak dengan begitu banyak periode harmoni spiritual? Itu sudah jelas. Mungkinkah Tang Zichen ini benar-benar berasal dari keluarga Xiantian yang kuat? Hati Nong Xiaotian diam-diam bangga. Tang Zichen diam-diam bangga pada dirinya sendiri. Saya menggunakan persepsi abadi saya untuk segera mengetahui wilayah Anda. Saya sengaja mengatakan bahwa saya telah melihat banyak penghakiman tahap penyembuhan spiritual. Hahaha, sekarang aku akan memberimu satu materi yang lebih sengit. Tang Zichen diam-diam melepaskan sebagian wilayahnya, dan Tang Zichen mengeluarkan sedikit tahap kedua dari cahaya pembukaan. Nong Xiaotian itu menatap ayahnya dan berkata, ayah, lakukanlah, karena bajingan ini adalah penipu, maka jangan sopan. Saat Nong Xiaotian bertanya-tanya apakah Tang Zichen berasal dari keluarga besar abadi atau bukan, tiba-tiba, Nong Xiaotian merasakan bahwa Tang Zichen tampaknya memiliki momentum alam yang tersembunyi di tubuhnya. Alis Nong Xiaotian berkerut, dan dengan perasaan yang tiba-tiba dan hati-hati, dia menemukan bahwa Tang Zichen sebenarnya berada di tahap kedua dari cahaya pembukaan. Kamu dari Open Light tahap kedua. Kamu tidak berada di tahap keempat pemurnian tubuh, kata Nong Xiaotian kaget. Tang Zichen dengan dingin mendengus, apa urusanmu berapa banyak langkahku? Kamu baru berusia 12 tahun dan kamu telah mencapai orde pencerahan kedua, astaga itu luar biasa. Nong Xiaotian terkejut, pada saat ini, Nong Xiaotian pada dasarnya percaya bahwa Tang Zichen benar-benar putra dari keluarga besar abadi. Selain itu, kemampuan Tang Zichen untuk menyembunyikan wilayahnya sampai pada titik di mana dia hampir tidak melihatnya adalah luar biasa. Tidak ada lagi keraguan di hati Nong Xiaotian, atau dia tidak berani ragu lagi. Coba tanyakan, bagaimana mungkin seseorang yang bukan dari keluarga besar abadi begitu kuat, dia akan benar-benar bodoh jika dia ragu lagi. Nong Xiaotian senang dia tidak terburu-buru beraksi sekarang. Pada saat ini, di kamar Tang Zichen, sebuah bayangan putih melesat keluar. Bayangan putih yang mendarat di bahu Tang Zichen adalah naga putih kecil. Zzz! Naga putih kecil itu meringis pada Nong Sung Sung, sepertinya melindungi Tang Zichen. Tang Zichen menyentuh naga putih kecil itu, dan di dalam hatinya, hehehe, naga putih kecil ini, sebenarnya tahu untuk keluar untuk melindunginya, benar-benar tidak membesarkannya dengan sia-sia. Namun, Nong Xiaotian, yang berada di depan Tang Zichen, terkejut saat melihat naga putih kecil itu. Nong Xiaotian sibuk berkata, Tang Zichen, maaf anak saya cuek dan sangat tersinggung, saya harap Anda bermurah hati dan memaafkan ketidaktahuannya.
Hati Tang Zichen juga berdebar. Mengapa sikap Nong Xiaotian tiba-tiba berubah setelah melihat naga putih kecil itu? Mungkinkah naga putih kecil ini sangat penting? Tang Zichen mendengus, aku tidak mungkin memaafkanmu, jadi jika kamu punya nyali untuk membunuhku sekarang, atau tunggu saja kematian. Tubuh Nong Xiaotian bergetar. Nong Lingsheng mendengus, Tang Zichen, kamu masih berpura-pura. Pah! Nong Xiaotian berbalik dan menamparkan putranya. Ayah! Nong Lingsheng dibutakan oleh ayahnya. Tang Zichen memandang dengan mata dingin. Nong Xiaotian sibuk berkata, Tang Zichen, maaf, tolong maafkan kami, saya berjanji kami tidak akan berani merepotkanmu lagi. Tang Zichen dengan jijik berkata, masalah saya. Sekarang saya yang tidak akan membiarkan Anda pergi. Nong Xiaotian sedikit kesal, Tang Zichen, kami telah meminta maaf, apa yang ingin kamu lakukan pada kami? Tang Zichen berkata, kamu dan putramu, hanya satu dari kalian yang bisa hidup, pilihanmu. Apa? Nong Xiaotian terkejut. Tang Zichen benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu, meskipun Tang Zichen berasal dari keluarga besar abadi, tetapi saat ini, Tang Zichen hanyalah seekor semut di matanya. Tang Zichen, jangan melangkah terlalu jauh, kamu hanya di tahap kedua pembukaan cahaya. Sedangkan aku di tahap kedua harmoni spiritual, jadi bagaimana jika kekuatanmu di belakang layar kuat air yang jauh bisa memadamkan api di dekatnya? Nong Xiaotian mengancam. Tang Zichen tertawa, bagus, air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya, apakah menurut Anda, seseorang yang mulia seperti saya tidak akan memiliki beberapa orang kuat untuk dilindungi secara rahasia? Apakah Anda percaya saya hanya akan meniup peluit dan segera meluncurkan panggung Yuanying? Apa? Tubuh Nong Xiaotian gemetar dan melihat sekeliling dengan panik. Tang Zichen mendengus, jangan lihat dengan alammu, kamu pikir kamu menemukannya. Mengalahkan diri sendiri. Nong Xiaotian dengan setengah hati bertanya-tanya apakah benar-benar ada pembangkit tenaga listrik Yuanying yang diam-diam melindunginya. Jika itu benar, maka itu benar-benar sudah berakhir, dan membunuhnya hanya dalam sekejap mata. Singkatnya, apakah Nong Xiaotian percaya atau tidak, dia tidak berani main-main dengan Tang Zichen. Nong Xiaotian mengatupkan giginya dan menarik putranya untuk berlutut bersamanya. Ayah! Nong Lingsheng menatap ayahnya dengan tidak percaya, menariknya dan berlutut ke seorang anak. Mungkinkah Tang Zichen benar-benar sehebat yang dia katakan? Tang Zichen tidak menyangka Nong Xiaotian akan berlutut, dia adalah orang kuat dari tahap kedua harmoni spiritual. Namun, wajah Tang Zichen tetap tidak bergerak. Nong Xiaotian memohon, Tang Zichen, maaf, kami berlutut padamu dan memohon padamu untuk menyelamatkan kami. Tang Zichen berkata dengan acuh tak acuh, kamu bahkan berlutut padaku. Maaf, kami salah. Hahaha, Nong Sung Sung, oke, karena kamu begitu tulus dalam pertobatanmu, kali ini aku akan mengampunimu. Terima kasih, terima kasih. Nong Xiaotian dan putranya menganggukkan kepala berturut-turut. Jangan beritahu siapapun apa yang terjadi padaku, Tang Zichen memperingatkan. Ya, pasti tidak, kami tidak tahu apa-apa tentangmu. Kata Nong Xiaotian, meskipun dia tidak tahu mengapa Tang Zichen menyembunyikan wilayahnya, mengapa dia tidak memberitahu semua orang bahwa dia berasal dari makhluk abadi yang kuat, keluarga, dan mengapa dia datang ke tempat seperti sekte awan terbang untuk berkultivasi. Tersesat. Tang Zichen meraung tanpa melihat dan berbalik dan berjalan ke dalam rumah, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius keduanya. Nong Xiaotian, seperti amnesti besar, segera menarik putranya dan menghilang ke kamar tunggal Tang Zichen. Setelah Nong Xiaotian dan putranya pergi, Tang Huan keluar dari belakang rumah. Saudaraku,
Mata Tang Huan dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat Tang Zichen. Baru saja dia khawatir tentang bagaimana malapetaka ini akan berlalu, tetapi dia tidak berharap itu tidak hanya berlalu, tetapi juga Nong Xiaotian dan teman-temannya, putranya juga berlutut dan memohon pengampunan Tang Zichen. "Kakak, kenapa kamu menatapku seperti itu?" Tang Zichen tersenyum. "Kakak, saudari sangat memujamu," kata Tang Huan berlari ke Tang Zichen, mengangkatnya dan memberinya ciuman besar di pipi. "Kakak, kamu menciumku di wajahku dengan air liur." Hahaha. Baru kemudian Tang Huan menurunkan Tang Zichen, dan benar-benar mencium wajah Tang Zichen. "Saudaraku, sangat sulit untuk percaya bahwa bahkan tetua Sekte Awan Terbang tidak berani meragukanmu dan berlutut kepadamu untuk memohon pengampunan. Kakak, sekarang Nong Xiaotian dan putranya yakin akan diriku, kita dapat mengundang mereka jika kita membutuhkannya di masa depan, memiliki sesuatu yang maju pada saya. Tapi bagaimana perasaanku itu berbahaya. Jangan terlalu memikirkannya dulu, tetap sibuk dengan urusan kita sendiri." Nong Xiaotian dan putranya segera kembali ke pengepungan bagian dalam Sekte Awan Terbang. "Ayah, aduh, Senger, maafkan aku, tapi bukannya bisa menyelamatkan mukamu, ayah malah kehilangan lebih banyak muka." Nong Xiaotian berkata dengan nada meminta maaf. "Ayah, tidak apa-apa, Tang Zichen itu, apakah dia benar-benar berasal dari tempat yang besar? Itu tidak salah, dia melihat alamku sekilas, jika dia tidak melihat terlalu banyak tahap integrasi spiritual, dia tidak akan mampu melakukannya. Juga, dia mencapai tahap kedua pencerahan hanya pada berusia 12 tahun, dan setelah bersembunyi ke tahap keempat body tempering, dia bahkan hampir menyembunyikannya dari saya untuk dapat melakukan itu. Jika bukan dari keluarga besar immortal, saya tidak akan percaya sampai mati. Dan naga putih kecilnya itu. Ayah, apa yang terjadi dengan naga putih kecil itu? Senger, di Flying Cloud Sekte kami, hanya patriark tua yang memiliki naga, meskipun aku tidak tahu apakah dia terkait dengan patriark tua, tetapi naga adalah makhluk yang mulia dan kuat, orang biasa tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Singkatnya, asal-usul Tang Zichen yang sebenarnya terlalu kuat, belum lagi aku khawatir bahkan Sovereign tidak dapat tersinggung. Tapi, kenapa dia sangat rendah hati? Jangan berani memberitahu siapapun. Dan dia menyembunyikan wilayahnya, berpura-pura menjadi sangat lemah. Aku tidak tahu tentang itu, mungkin keluarganya mengirimnya ke sini untuk suatu misi rahasia, atau mungkin, dia tidak ingin menjadi orang terkenal. Lagi pula, jika dia mengumumkan identitasnya, dia pasti akan menyebabkan kegemparan di Sekte Awan Terbang. Oh. Senger, jangan pernah main-main dengannya lagi, dan juga, jangan mengocok lidahmu keluar, jangan sampai kamu mendapat masalah. Bagus, tapi, saya kehilangan bisnis jimat saya di pinggiran Sekte Awan Terbang, dan meskipun dia mengatakan bahwa setiap orang bersaing secara adil, jimat yang dia jual berkualitas tinggi, dan jimat yang saya bawa dari paman saya bisa, bahkan jika paman bisa membuat jimat dengan kualitas setinggi itu, tidak mungkin dia bisa membuat jimat sebanyak yang dia lakukan. Nong Xiaotian menghela nafas, lupakan saja, ini lebih baik daripada tidak memiliki kehidupan. Ngomong-ngomong, besok kamu secara pribadi mengirim beberapa batu roh ke Tang Zichen, dan katakan padanya bahwa kami menebus kesalahannya. Apa? Ayah, Tang Zichen telah membiarkan bisnisku sia-sia, dan kamu masih ingin mengiriminya batu roh untuk menebus kesalahan. Nong Xiaotian berkata, Senger, kamu tidak mengerti ini, meskipun kita tidak bisa menjangkau cukup tinggi untuknya, tetapi jika kita mengiriminya batu roh untuk menebus kesalahan, setidaknya biarkan dia memiliki kesan yang lebih baik tentang kita, dan secara bertahap, di masa depan ubah pendapatnya tentang kita. Mungkin, di masa depan, mungkin kita benar-benar bisa mencapai cukup tinggi, bahkan jika kita tidak bisa, kita tidak akan kehilangan apapun. Lakukan seperti yang diperintahkan.
Ya ayah, lalu berapa banyak batu roh yang akan kamu ambil untuk menebus kesalahannya? Nong Xiao Tian berpikir sejenak dan berkata, jika terlalu sedikit, dia pasti tidak akan peduli. Lagi pula, dia berasal dari keluarga besar, tidak ada kekurangan batu roh, dan dia mungkin hanya bermain-main dengan menjual jimat. Lalu apa maksud ayah? Ambil sepotong 3 batu roh untuk menebus kesalahannya. Apa? Sepotong 3 batu roh? Tidak apa-apa, silakan. Nong Xiao Tian patah hati, awalnya batu roh 3 kualitas ini akan menjadi hadiah ulang tahun untuk putranya, tetapi sekarang dia hanya bisa mengeluarkannya untuk menebus kesalahan Tang Zichen. Keesokan harinya, Tang Zichen sedang menyempurnakan jimat ketika terdengar ketukan di pintu dari luar. Tang Huan membuka pintu dan tercengang saat melihat itu adalah Nong Linsheng. Namun, Nong Linsheng sibuk membungkuk, "Halo, bolehkah saya bertanya apakah Tang Zichen ada di sini? Saya sedang mencari sesuatu untuknya." "Apa yang kamu lakukan di sini lagi?" Tang Huan mewaspadai pertanyaan itu. Nong Linsheng dengan sibuk berkata, "Jangan salah paham, saya di sini bukan untuk mengganggu Anda. Ayah saya meminta saya mengirim batu roh untuk mengkompensasi dosa Tang Zichen." "Masuk." Nong Linsheng masuk ke pintu dan melihat Tang Zichen berdiri di pintu masuk ruangan. Dia memiliki seekor naga berdiri di bahunya, tatapan yang sangat kuat. "Kakak Tang Zichen, ini yang diminta ayahku untuk dikirim." Nong Linsheng sibuk mengeluarkan batu roh dan berkata. Tang Zichen mendengus, "Apa-apaan ini?" "Itu batu roh 3 kualitas, ayahku berkata itu untuk mengkompensasi dosamu, terima kasih telah menjadi dewasa." Tang Zichen merasa ngeri di dalam, ya ampun, 3 batu roh, astaga. Namun, Tang Zichen mendengus di bibirnya, "Bahkan 3 liter batu roh, aku sangat mengagumi ayahmu." "Ini, ya." Nong Linsheng merasa malu. Ya, 3 batu roh tidak cukup untuk dilihat di depan orang lain, tetapi, siapa yang membuat mereka sangat miskin? "Baiklah, meskipun hanya ada sedikit batu roh, tetapi karena kamu memiliki hati ini, aku dengan enggan menerimanya." Tang Zichen mengambil batu roh kelas 3 dan berkata, "Terima kasih, kakak Tang, aku akan kembali jika tidak ada yang lain." Tang Zichen melambaikan tangannya. Nong Linsheng pergi dengan gembira. Tang Huan menutup pintu dan berkata dengan heran, "Saudaraku, ini benar-benar batu roh 3 kualitas." "Haha, aku tahu dari warnanya bahwa itu adalah batu roh kelas 3. Tang Zichen juga terkejut di dalam. "Batu roh kelas 3, bukankah itu sama dengan 1000 batu roh kelas 2? Yah, itu sama dengan 1000 batu roh kelas 2. Kakak, mari kita perbaiki sekarang, kita tidak tahu ranah apa yang memungkinkan kita untuk meningkatkannya," kata Tang Zichen. "Perbaiki segera. Tentu saja, cobalah untuk memurnikan ini sebanyak yang kamu bisa dan jangan meninggalkannya di tubuhmu. Terlebih lagi, semakin tinggi kekuatan kita setelah dimurnikan, semakin kuat kemampuan kita untuk mempertahankan diri. Tidak ada gunanya meninggalkannya di tubuh kita. Tujuan mendapatkan batu roh dari penjualan jimat adalah untuk memurnikannya, bukan? Sekarang kita memiliki 1000 batu roh kelas 2, mengapa tidak memurnikannya?" kata Tang Zichen dengan bersemangat. "Perbaiki." Tang Zichen mengambil sepotong batu roh tingkat 3 dan membaginya menjadi 2 bagian, memberikan setengahnya kepada Tang Huan dan setengahnya lagi untuk dirinya sendiri. Hanya dalam 1 menit, setengah dari 3 batu roh disempurnakan oleh Tang Zichen, kira-kira sama dengan 500 batu roh kelas 2A. Jika bukan karena hadiah Nong Xiao Tian, Tang Zichen harus bergantung pada menjual jimat untuk di setidaknya 1 tahun untuk mendapatkan 500 batu roh kelas 2. Beberapa detik kemudian, ranah Tang Zichen mulai melambung tinggi. Tahap ketiga, pembukaan cahaya. Urutan keempat, cahaya pencerahan. Urutan kelima, cahaya pencerahan. Orde keenam, cahaya pembukaan. Urutan pencerahan ketujuh.
Tang Zichen melambung jauh dari langkah kedua pembukaan cahaya ke langkah ketujuh pembukaan cahaya. Aku pergi. Tang Zichen berteriak kesakitan, kali ini itu adalah yang paling tinggi yang pernah dia lakukan, naik 5 alam. Wow, saudaraku, berapa kamu sekarang? Tang Huan sibuk bertanya. Orde pencerahan ketujuh. Wow, itu terlalu cepat, saudaraku, kamu benar-benar hebat, 3 alam lagi dan kamu akan dapat memasuki tahap iluminasi hati. Ayahku hanya pada langkah pertama iluminasi hati, kamu hanya lemparan jauh dari ayahku. Tang Huan merasa ngeri. Apakah paman kelima hanya pada tahap pertama pencerahan hati? Tang Zichen sepertinya sudah lupa. Yah, ayahku berkultivasi selama lebih dari 200 tahun sebelum dia mencapai tahap pertama pencerahan hati, dan kamu sekarang berada di tahap ketujuh pencerahan, hanya berjarak 3 langkah dari alam ayahku itu. Tang Zichen diberitahu oleh Tang Huan bahwa dia entah bagaimana hampir mengejar Tang Jingtian. Tang Jingtian telah berkultivasi selama lebih dari 200 tahun, sementara Tang Zichen baru berkultivasi selama beberapa bulan, jadi tampaknya Immortal Ki yang diberikan kepada Tang Zichen oleh Raja Iblis 9 Dao memang tepat sasaran. Kakak, biarkan saja, aku akan membantumu memperbaiki setengahmu. Bagus. Tang Huan juga mulai memperbaikinya. 10 menit kemudian, Tang Huan juga selesai memurnikan semuanya, dan Tang Huan juga mulai melambung. Tahap kedua Opening Light. Orde ketiga cahaya pembukaan. Lampu pembuka orde keempat. Urutan kelima cahaya pembukaan. Urutan keenam pencerahan. Tang Huan melonjak langsung dari cahaya pembukaan orde pertama ke cahaya pembukaan orde keenam. Kakak, selamat telah melangkah ke orde ke-6 dari cahaya pembukaan. Wow, itu terlalu cepat. Tang Huan sangat merasakan momentum di tubuhnya. Hehe, saudaraku, terima kasih, kata Tang Huan dengan tatapan hantu di matanya pada Tang Zichen. Kakak, kenapa kamu di sini lagi? Setiap kali aku membantumu memperbaiki, kamu melihatku seperti ini. Tapi, kakak benar-benar tidak punya apa-apa untuk dibalas. Bukannya aku ingin kamu membayarku untuk apapun, oke. Yah, saudaraku, dengan usia kita, mencapai tahap ke-6 atau ke-7 dari pembukaan cahaya, jika ini diketahui, aku khawatir seluruh sekte awan terbang akan berbalik. Jadi, kita harus menyembunyikannya dengan baik, dan yang tak tertandingi tidak akan berdosa, kata Tang Zichen. Tang Huan menganggukkan kepalanya. Tang Zichen terus menyembunyikan wilayahnya pada tahap keempat body tempering, sementara Tang Huan juga menyembunyikannya pada tahap kelima body tempering. Tang Zichen tidak ingin terlalu menyembunyikannya, tetapi sebenarnya tidak ada cara lain, yang lain hanya berkultivasi selama 100-200 tahun untuk mencapai alam ini, sementara Tang Zichen memiliki waktu kurang dari setengah tahun. Semua orang akan menjadi cemburu, dan jika orang tahu, belum lagi tahap Yuanying, saya khawatir pembudidaya abadi yang lebih kuat akan datang mencari Tang Zichen. Tang Zichen akan berubah menjadi, dunia ini sangat besar, tetapi tidak ada tempat untuk tetap tinggal. Daripada itu, lebih baik tidak menonjolkan diri dan menyembunyikannya terlebih dahulu, dan ketika kekuatannya benar-benar cukup kuat untuk tidak takut pada siapapun lagi, lakukan apapun yang Anda inginkan. Selanjutnya, setelah ranah Tang Zichen meningkat, tingkat pemurnian jimatnya juga naik. Tingkat pemurnian jimat Tang Zichen naik langsung dari kelas 2 dan kelas 5 ke kelas 2 dan kelas 9. Dapat dikatakan bahwa seharusnya tidak banyak orang yang menjadi saingan Tang Zichen di bawah panggung penerangan hati. Tidak terpikirkan bahwa seseorang yang begitu kuat masih bisa disembunyikan di antara para murid luar. Beberapa hari kemudian, markas aliansi awan ringan Tang Zichen juga dibangun, semuanya menggunakan kayu, dan meskipun dibangun secara kasar, namun hampir tidak dapat dihuni.
Tang Zichen mengumumkan bahwa lebih dari 600 orang dari Light Cloud Alliance semuanya tinggal di markas. Kamar Tang Zichen, di inti markas, tidak diizinkan memasuki kediaman Tang Zichen kecuali Tang Zichen dan Tang Huan, dan bahkan jika mereka ingin masuk mereka harus mendapatkan izin. Meskipun Tang Zichen telah melangkah ke tahap pencerahan ketujuh, dia tidak bangga dan berpuas diri, terus menyempurnakan dan menjual jimat. Bagaimanapun, Tang Zichen harus terus menjadi lebih kuat, sehingga bisnis tidak dapat dibiarkan begitu saja. Bisnis jimat roh di pinggiran Sekte Feiyun, meskipun 7 toko khusus yang tersisa masih buka, penjualan mereka menyusut hingga 90% dan hampir semuanya telah diurus oleh Tang Zichen. Tang Zichen dapat menjual sekitar 900 jimat sehari, dan dia dapat menghasilkan 40.000 batu roh dengan keuntungan murni atau 40 batu roh kelas 2 setiap bulan. Sayangnya, konsumsi batu roh Tang Zichen setelah naik ke tahap ketujuh pencerahan tidak lagi dijelaskan oleh balok tetapi beberapa ratus blok. Oleh karena itu, menghasilkan 40 buah batu roh kelas 2 setiap bulan hampir tidak akan memberikan efek yang signifikan pada kemajuan berkelanjutan Tang Zichen, dan dia hanya bisa mengandalkan waktu untuk mengumpulkannya secara perlahan. Kabar baiknya adalah bahwa menghasilkan 40 buah batu roh kelas 2 setiap bulan hampir 500 buah batu roh kelas 2 dalam setahun, jadi akumulasi setahun akan cukup bagi Tang Zichen untuk terus meningkat sedikit lagi. Dalam sekejap mata, 2 bulan lagi berlalu. 2 bulan hampir merupakan waktu yang dapat diabaikan bagi para pembudidaya abadi. Bos, seseorang mencarimu. Suatu hari setelah 2 bulan, seorang bawahan melapor ke Tang Zichen. Siapa yang mencariku? Don pergi Liao, dia bilang dia kakakmu. Tang Go Liao. Tang Zichen tercengang, tetapi jika dia tidak menyebutkannya, Tang Zichen akan melupakan pria itu. Biarkan dia masuk. Tidak lama kemudian, seorang pria pencerahan tahap kedua masuk. Itu adalah Tang Go Liao, putra tertua pemilik keluarga Tang Hulai, dan adik laki-laki Tang Go Bing, yang telah dibunuh oleh Tang Zichen selama penilaian murid luar. Tang Go Liao, lama tidak bertemu, apa yang kamu lakukan di sini mencariku? Tang Zichen bertanya dengan acuh tak acuh. Tang Zichen tidak memiliki kasih sayang untuk salah satu dari keluarga Tang Hulai. Tang Go Liao itu melihat Tang Zichen, meraung dan tertawa. Tang Zichen, tidak buruk, bahkan belum setengah tahun sejak Anda memasuki pinggiran Sekte Awan Terbang, tetapi Anda telah melangkah ke tahap keempat dari tempering tubuh, dan Anda telah mendirikan semacam Light Cloud Alliance, sedikit mengesankan. Tang Go Liao mengatakan ini dengan mulutnya, tetapi hatinya kesal ketika Tang Zichen datang ke Sekte Awan Terbang. Ayahnya telah menulis surat yang memintanya dan saudaranya untuk menyingkirkan Tang Zichen. Sayangnya, karena ini, keberadaan saudaranya masih belum diketahui, dan semakin banyak Tang Zichen hidup, semakin baik. Tang Zichen mendengus. Tang Go Liao, apakah aku bingung atau tidak, itu bukan urusanmu. Apa katamu? Alis Tang Go Liao berkerut, dan dia tampak seperti akan marah. Tang Zichen mencibir. Tang Go Liao, apakah aku bingung atau tidak, itu bukan urusanmu. Apakah kamu sudah menjelaskannya dengan cukup jelas? Tang Go Liao menjadi marah dan berkata, Tang Zichen, lebih baik kau menunjukkan rasa hormat padaku. Tidak peduli apa, aku kakakmu. Kakak-kakakmu yang besar, kata Tang Zichen. Brengsek, sebuah kalimat. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki beberapa prestasi sekarang, kamu bahkan tidak peduli padaku lagi. Di Flying Cloud Sect, kamu adalah pemurni tubuh tahap keempat. Aku tidak repot-repot menjagamu, bahkan jika aku kembali ke keluargaku, aku tidak akan berkedip. Tang Go Liao berkata dengan marah. Dia tidak menyangka Tang Zichen, yang tidak melihatnya selama beberapa bulan, akan anggap enteng dia. Awalnya,
Tang Goliao datang ke Tang Zichen hari ini karena dia mendengar bahwa Tang Zichen telah membuat banyak batu roh dan ingin mendapatkannya dari Tang Zichen, tetapi dia tidak menyangka Tang Zichen akan memperlakukannya seperti ini bahkan sebelum dia berkata apapun. Tatapan Tang Zichen dingin dan berkata, "Tang Goliao, waktuku sangat berharga, jika kamu baik-baik saja, segera keluar dari sini." Tang Goliao berhenti, menekan amarahnya terlebih dahulu dan berkata, "Tang Zichen, kudengar kamu menjual jimat di pinggiran sekte awan terbang, bisnismu cukup bagus, kamu telah mendapatkan banyak batu roh, benar? Akhir-akhir ini aku kekurangan batu roh, jadi beri aku sedikit batu roh, jangan banyak, beri aku 23.000 batu roh kelas 1. Tang Zichen tertawa dingin, dan berkata mengapa Tang Goliao tiba-tiba keluar untuk mencarinya, tetapi ternyata dia sedang keluar mencari batu roh. Apa tertawa? Tang Zichen dengan konyol berkata, "Tang Goliao, kamu pikir kamu siapa? Aku perlu memberimu batu roh." Tang Goliao berkata, "Tang Zichen, kamu disarankan untuk tidak melupakan akarmu, kamu adalah putra dari keluarga Tang kami, sekarang kamu telah menjadi kaya di sekte awan terbang, itu hanya hak untuk merawat anak-anak kita. Keluarga. Kedua, ayah saya adalah kepala keluarga Tang, dan saya sekarang satu-satunya di keluarga Tang yang telah menjadi murid inti di sekte awan terbang. Saya adalah kebanggaan keluarga kami, dan seluruh keluarga harus banggalah padaku. Jadi, meski aku tidak harus memberitahumu, kamu sendiri yang harus mengambil inisiatif untuk mengirimiku beberapa batu roh, mengerti?" "Tidak mengerti." "Oke Tang Zichen, jika kamu memberiku batu roh, aku bisa berjanji bahwa aku akan melindungimu setelah kamu memasuki pengepungan bagian dalam dari sekte awan terbang. Kamu sekarang berada di tepi luar dari sekte awan terbang, meskipun kamu bisa masih bercampur dengan baik, tetapi ini karena tidak ada sosok besar sama sekali di tepi luar. Jika Anda pergi ke pengepungan bagian dalam sekte awan terbang, Anda akan tahu betapa kuatnya itu. Anda tidak dapat bergaul sama sekali dengan Anda. Jika Anda memiliki saya untuk merawat Anda pasti akan bercampur lebih baik. Tentu saja, saya punya syarat, bagaimana kalau Anda memberi saya 20.000 batu roh kelas 1 setiap bulan?" Mata Tang Zichen menunjukkan niat membunuh. "Tang Goliao, kamu mencari kematian." Tang Zichen, orang yang mencari kematian adalah kamu. Jika aku membunuhmu sekarang, siapa yang berani melakukan apapun? Dengan paman kelimamu Tang Jingtian. Tang Zichen bertanya dengan marah, "Jadi kamu mengancamku?" "Tang Zichen, jika kamu benar-benar keras kepala dan tidak tahu siapa anggota keluargamu, maka aku tidak punya pilihan selain bertindak sebagai kepala keluarga. Ayahku adalah kepala keluarga memiliki hak apapun di Flying Cloud Sect-I. Itu bisa bertindak sebagai pengganti tuan keluarga dan menghukum anak-anak klan Tang manapun." Tang Goliao berkata dengan ekspresi puas di wajahnya, dia bahkan akan memaksa Tang Zichen untuk menyerahkan batu roh hari ini. Hahaha. Tang Zichen tertawa. Setelah tawa ini, Tang Goliao sudah menjadi orang mati di benak Tang Zichen, seperti sampah tanpa kesadaran diri pergi ke neraka. "Tang Zichen, apa yang kamu tertawakan? Cepat keluarkan batu roh itu," kata Tang Goliao. "Tang Goliao, sebelum kamu mati, aku akan mengirimimu pesan. Jika kamu sendiri yang mati, tidak ada yang bisa menghentikanmu." Tang Zichen berkata dengan penuh amarah yang membunuh. Tang Goliao tercengang, "Mati? Siapa yang membunuhku? Kamu? Atau apakah itu pasukan aliansi awan ringanmu? Kamu pikir kamu bisa menghadapiku hanya karena kamu memiliki banyak anak di bawahmu? Kamu terlalu naif. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak, kamu bisa melihatnya sendiri." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen melepaskan tahap ketujuh dari alam cahaya terbuka. Tang Goliao langsung merasakan kekuatan menindas yang tak tertandingi dari tubuh Tang Zichen. Kamu.
Tang Goliao melangkah mundur ketakutan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tang Goliao, apakah benar-benar beruntung saya dapat melakukan bisnis di pinggiran sekte awan terbang? Apakah Anda ingin tahu siapa saya sekarang? Benar, saya sekarang berada di tahap ketujuh pembukaan cahaya. Petik 2. Itu tidak mungkin, kamu baru berusia 12 tahun, itu tidak mungkin. Katak di dasar sumur, dan juga saudaramu tidak menghilang, tetapi dia dibunuh olehku ketika dia berada di hutan binatang desolate. Saudaramu mencoba membunuhku, tetapi sayangnya kekuatan saudaramu di tahap ketujuh pemurnian tubuh tidak cukup bagiku. Dia dibunuh olehku dalam satu tebasan, dan setelah itu dia dimakan oleh sekelompok binatang buas. Hahaha. Apa? Kakakku dia. Ya, saudaramu dimakan oleh binatang iblis dan sekarang dia telah diubah menjadi kotoran binatang iblis dan ditarik ke tanah dan telah diberi nutrisi oleh pohon lagi, atau digulung menjadi bola dan didorong oleh kotoran itu. Kamu bisa melihat di hutan binatang liar dan melihat apakah ada bola kotoran lagi yang telah diubah menjadi mayat kakakmu yang bisa kamu ambil dan berikan rumah untuk ayahmu. Tidak, itu tidak mungkin. Hahaha, Tang Goliao, kamu memang bisa pergi untuk mencari tahu apakah ada bola kotoran dari kakakmu, tapi sayangnya kamu harus datang ke tempatku untuk mati. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke tempatmu. Cara. Tang Goliao berbalik dan mencoba lari. Bang! Tang Zichen menamparkan bagian atas kepala Tang Goliao. Dengan kekuatan Tang Goliao di Open Light tahap kedua, dia bukan tandingannya. Dengan satu tamparan, Tang Zichen membelah tengkorak Tang Goliao. Tang Zichen memandangi mayat di tanah dan mendengus, lalu meludah, aduh. Pada saat itu, Tang Huan kebetulan masuk dari luar. Saudaraku, Tang Huan hanya meneriakkan satu kata sebelum dia ditakuti oleh mayat di tanah. Ini, Tang Zichen berkata, kakak ini Tang Goliao. Apa? Tang Goliao, putra tertua dari kepala keluarga kamu, bagaimana kamu membunuhnya? Wajah Tang Huan terkejut. Jadi bagaimana jika saya membunuhnya? Sampah ini, sebenarnya berani meminta batu roh kepada saya tidak memberikannya, dan bahkan mengancam saya untuk menggunakan hak saya sebagai pengganti tuan keluarga. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana caranya, tulis kata kematian. Jadi, aku akan memusnahkannya saja. Kakak, tapi bagaimana jika Tang Hu datang untuk mencari tahu? Jika kamu mengetahuinya, maka kamu mengetahuinya, Tang Hu Lai hanyalah Tang Hu Lai. Ngomong-ngomong, kekuatan apa yang datang dari Tang Hu? Bersambung.